Ya, korban terus berjatuhan akibat penjualan dari minuman keras atau miras secara ilegal atau miras oplosan ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan miras oplosan tersebut? Benarkah memang konsumsi atau kadar alkoholnya memang sudah sepatutnya atau dicampur begitu saja? Di sini tidak ada ahlinya, tapi karena Pak Sugianto sudah memiliki sejumlah penelitian, saya mengharapkan Anda bisa menjelaskan paling tidak. Yang disebut oplosan ini memang betul-betul dioplos secara valid atau ya sembarangan saja percampurannya? Nah, yang kita pakai, definisi yang kita pakai dalam penelitian kita untuk oplosan ini adalah campuran alkohol yang grade-nya bukan makanan, jadi alkohol non makanan, alkohol teknis yang dikenal istilahnya. Yang biasa digunakan di dunia medis begitu ya. Medis, dan itu sama sekali tidak diperbolehkan dunia kosmetik. Industri ya, terus dicampur itu kan kalau diminum langsung itu kan nggak bisa lah orang minum. Jadi harus dibuat enak, dicampur dengan sari buah, sirup, kadang-kadang aspek penyalahgunaan obat dicampur dengan obat batuk kayak gitu ya. Nah itulah yang kemudian jadi konsumsi produk yang dikonsumsi. Itu yang kita definisikan sebagai oplosan dalam penelitian kita. Ya, lalu kemudian dalam penelitian Anda melihat ada peningkatan penjualan oplosan ini. Memang sejalan atau beriringan dengan peraturan yang diperketat atau memang dari dulu sudah banyak juga begitu? Nah ini satu hal yang menjadi masalah kalau kita mau mengatakan bahwa terjadi peningkatan itu justru harus ada datanya atau statistiknya. Nah yang menarik adalah minuman beralkohol oplosan atau ilegal ini memang tidak ada statistiknya. Oleh karena itu dia disebut tidak resmi kan. Itu pasar gelap. Jadi kita hanya bisa bertanya kepada konsumen Anda mendapatkannya di mana? Apakah mereka mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan dan jika iya apa yang menjadi alasan dan mendorong mereka untuk mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan. Nah, dua alasan yang utama yang kita temukan dan ini juga ditemukan di penelitian lain itu dua alasannya karena harganya murah dan mereka lebih mudah mendapatkannya di sekitar mereka. Harga murah dan lebih mudah mendapatkan. Ya, betul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa harganya, apakah kalau harganya mahal, pasti nggak dipilih kan? Nah, ini yang kita kaitkan dengan isu kebijakannya. Jadi, memang tujuan kebijakan alkohol yang dibuat itu tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Cuma lagi-lagi dengan cara dibatasi, dengan cara dibuat mahal harganya dengan tingkat cukai yang tinggi ini membuat mereka yang mau minum, terutama di kelas ekonomi bawah, sulit untuk bukan justru membuat mereka stop ya sudah tidak minum beralkohol, malah justru mencari lubang-lubang, lubang-lubang untuk tetap bisa menegak minuman tersebut, termasuk juga yang oplosan. Nanti kita bicara kebijakannya, nanti juga akan ada melalui line telepon bergabung bersama kami salah satu anggota pansus minuman beralkohol. Kami nantikan, tapi kami belum bisa menghubunginya sekarang. Saya ke Pak Imam dulu, Mas Imam. Mas Imam, jadi tadi dua alasannya, karena mudah dicari dan karena harganya murah, begitu. Ya, kita harus hati-hati juga ya dalam membuat analisa ya. Misalnya gini, ini karena kebijakan ditutup, maka oplosan itu meningkat gitu kan. Iya. Nah, ini kan sebab akibatnya seperti ini. Ataukah sebenarnya ada sebab lain kenapa ini terjadi? Karena kalau ini yang dijadikan analisa dan tafsir seperti itu, maka saya khawatir kalau saya ikut-ikutan, oh jadi Anda pro terhadap pembebasan alkohol, itu bisa berbahaya di dalam isu sekarang gitu kan. Apakah penelitian seperti ini sebetulnya ada hidden agendanya? Misalnya orang masih bisa begitu lagi. Hidden agendanya adalah misalnya bagaimana caranya alkohol ini dibebaskan begitu ya. Jadi saya nggak mau menyentuh ke situ, tapi saya ingin mencari membuat pendekatan lain misalnya. Tapi sebentar, ada hidden agendanya kah? Nah, ini kalau saya boleh tanggapi langsung. Saya tidak mengatakan dia punya hidden agenda loh. Saya khawatir ditafsirkan orang penelitian seperti ini sebetulnya adalah penelitian yang dianalisa untuk
bagaimana untuk tujuan tertentu melegalkan alkohol kan gitu Oke, kira-kira. nanti dijawab ya, nanti dijawab. Silakan diteruskan Mas Imam. Nah, padahal yang menurut saya yang harus dilakukan, saya setuju itu diregulasi. Sama kayak rokok kan begitu. Rokok itu di negara maju ya, itu nggak bisa diketeng di mana-mana gitu. Nah, makanya diatur, diregulasi, bukannya ditutup gitu ya, tetapi nggak boleh dijual di warung-warung. Tapi secara logika thinking sosiologinya begitu Mas Imam, benarkah bahwa ketika ada sesuatu yang dilarang lalu kemudian muncul pilihan begitu, dilarang kan berarti susah dicari nih ceritanya, karena sekarang memang tidak kita temukan ya, pertanyaan saya ya misalnya yang dilarang misalnya atau dibatasi ya itu kan yang legal dengan standar tertentu ya kan. Dan orang yang biasa mengkonsumsi ini, dugaan saya, yang saya belum meneliti kan, itu adalah kalangan paling tidak yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih. Tapi yang oplos ini bukan orang yang memang keluar masuk kafe. Oh, oke. Dia adalah konsumen beda ini. Tapi jadi, mungkinkah orang-orang yang sekarang mengkonsumsi oplosan tersebut dulunya mengkonsumsi minuman-minuman legal yang dijual di warung-warung kecil? Ya, kan dulu ada. Sekali lagi bisa saja gitu ya. Tapi solusinya apakah terus kemudian di feeding dengan yang legal ya, yang kemudian tetap beralkohol juga? Karena nanti di Amerika saja itu problemnya masalah drunk driver misalnya. Itu jelas-jelas legal ya, artinya sudah ada kadarnya, tapi masalah berikutnya adalah orang nyetir mabuk gitu kan. Jadi kalau itu nanti dilegalkan dan merata di mana-mana, supir-supir pada minum, ada masalah baru lagi lah. Jadi saya setuju ada pembatasan ya. Tapi yang ini yang kemudian ada efek samping anak muda seperti ini, tadi kita bicara harus ditransformasi, kasih kegiatan-kegiatan positif, sanksi lebih kuat, lebih keras. Nah, ini sanksinya kalau memproduksi yang oplosan paling cuma 2 tahun, gitu kan? Jadi tidak ada efek jerahnya seperti efek itu. Jerahnya tidak ada. Terus kemudian kontrol sosial itu begitu lemah di sini. Jadi harusnya itu bukan terus solusinya di gelontorin yang legal supaya udahlah minum yang legal aja. Nah itu kan nanti kalau seandainya sampai itu kesimpulannya, nanti kan jadi kita dicurigai loh ini. Nah itu saya kira bukan itu maksudnya kan. Jangan-jangan Mas Imam juga ada hidden agenda gitu ya. Nah, kalau saya jelas posisi saya termasuk orang ya, karena saya pernah tinggal di negara yang kebetulan melegalkan itu pun dia memperketat. Ya misalnya seperti tadi di New Hampshire misalnya, itu hanya orang yang punya umur tertentu dengan KTP dan jualnya juga di tempat-tempat shop toko yang ditunjuk pemerintah atau toko pemerintah. Jadi betul-betul dibatasi. Apakah dengan demikian terus kemudian begitu di sana dibatasi muncul oplosan di sana kan enggak. Mungkin gitu kan masyarakat kita belum sampai ke arah itu. Membatasi membuat mereka susah kemudian mencari minuman yang menjadi gaya hidup. Seperti itu akhirnya membuat mereka beralih ke oplosan. Sosialisasi tentang bahaya alkohol itu juga sangat minim ya kan, sama aja sosialisasi tentang bahaya rokok gitu kan. Kalau di negara maju iklan rokok nggak ada, di Indonesia diiklankan. Nah masih mending di sini alkohol tidak ada iklan kan. Nah dulu kan banyak, nah sekarang itu udah lebih bagus gitu. Jadi sebetulnya yang saya lebih pro, posisi saya adalah transformasikan anak muda ini ya kepada kegiatan-kegiatan positif sehingga dia tidak menenggak itu sebagai sebuah identitas. Jangan sampai seperti itu kan. Tadi ngomongin budaya. Terus kemudian bagaimana caranya kalau toh ini masih dilegalkan ya yang minuman beralkohol yang bukan oplosan pun juga dilokalisir, dibatasi umurnya yang beli dan tidak kemudian menebar sampai ke warung-warung sebagaimana rokok. Yang itu sekarang anak-anak merokok di mana-mana di Indonesia ini. Diregulasi saja ternyata masih ketat, masih maju mundur ini pembahasannya. Begitu. Sebelum nanti kita ke anggota DPR di ujung telepon, saya ke Pak Erlangga dulu. Pak Erlangga silakan Pak menyambung. Peristiwa ini kalau tidak diatur atau tidak dikontrol secara ketat, pasti korbannya akan terus akan terjadi. Ya, program pemerintah tidak dibuatkan bagaimana membangun kesadaran, membangun persepsi, membangun nilai pada anak-anak muda tentang bahaya bukan hanya bahaya oplosan tapi minuman keras lah. Karena minuman keras kan bukan hanya berbahaya buat dirinya tetapi juga buat orang lain. Tapi tadi menurut Mas Iwan sebagai antropolog sebetulnya membatasi sedemikian rupa atau bahkan sampai melarang itu sepertinya impossible ya.
karena orang tidak ingin mabuk-mabukan, tapi itu menjadi lifestyle, itu menjadi konsumsi bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Saya setuju terhadap apa yang dinyatakan oleh Mas Imam ya, bahwa bagaimanapun ya kita harus mengambil posisi itu tidak boleh ada lagi korban. Nah, tidak boleh ada lagi korban ini sekarang kan yang banyak korban terjadi pada anak-anak yang minum keras, yang oplosan ya. Tapi yang legal juga kalau misalnya itu diposisikan bebas, itu korban mungkin bisa saja terjadi karena pada dampak minuman keras itu mereka lebih ke arah percaya diri, lebih berani. Dampaknya apa? Perkelahian massal bisa muncul ya. Lalu kemudian mereka mengendarai mobil atau mengendarai motor, bisa juga terjadi korban bukan hanya buat dirinya tapi juga buat orang lain kan gitu ya. Jadi menurut saya ya ini memang harus dipertegas ya. Kalau ada orang yang menjual minuman tidak sesuai dengan aturan dan itu berbahaya bagi orang lain dan bagi bahaya dirinya, ya dia harus diberikan sanksi yang berat. Saya setuju terhadap Wakapolri. Wakapolri bilang bahwa akan diberikan hukuman seberat-beratnya. Ya berdasarkan Undang-Undang Pangan kan, ya Undang-Undang Pangan nomor 8 ya. Ada Perpres juga ya. Jadi saya boleh akan memberikan hukuman 20 tahun. Ya. Saya boleh. Nanti orang jadi Setia Novanto aja 15 tahun. Ini kok sampai 20 saya tahun boleh ya. Nambah ya. Gitu Nambah tentang kultur ya, budaya. Minum sebagai sebuah budaya. Ya. Saya lihat Indonesia memang ada minum itu sebagai bagian dari ritual, tapi bukan sebagai everyday lifestyle tapi secara umum. Itu subculture. Nah, jadi kalau itu terus kemudian ini tidak dikendalikan, ya, ini bisa menjadi bagian dari lifestyle beneran. Nah, kita ini enggak seperti saya 9 tahun di Amerika itu melihat itu memang sudah menjadi bagian dari lifestyle. lifestyle. Dan tidak mungkin itu terjadi di Indonesia. Mereka sekarang berusaha melakukan pengetatan. Tidak, sebenarnya mereka tidak terlalu, kalau dia orang drunk ya, misalnya orang mabuk, itu it's your personal inilah, your personal masalah pribadi. Tapi yang menjadi soal adalah berapa kecelakaan yang muncul karena efek dominonya ya, begitu. Efek kriminalnya juga, kriminalisasi. Itu yang perlu juga pembatasan umur, jualnya nggak boleh. Di sini kan di warung-warung, malah warung Padang kadang-kadang itu. Kalau boleh saya tanggapi. Sebentar, kita harus break dulu. Nanti kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Saling Silang.